Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Pada kesempatan kali ini nanti Pak Fadli akan menyampaikan materi untuk tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kita sudah masuk pada pembelajaran yang kelima. Nah, pada pembelajaran yang kelima nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang daur hidup katak. Nah, ingat-ingat yang pertama nanti kita akan belajar tentang daur hidup katak. Nah, yang kedua nanti kita juga akan mempelajari tentang menyampaikan saran ya, menyampaikan saran ya. Yang ketiga nanti kita akan belajar mengenai soal cerita tentang perkalian ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, tapi sekarang kita pelajari lagi ya. Terus nah, kita lanjut ke materinya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni tentang daur hidup katak. Ya, apa itu daur hidup? Nah, ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya ya. Sekali lagi, daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidup ya. Itu adalah mengenai daur hidup. Sekarang kita ke daur hidup katak. Coba adik-adik, apakah ada yang belum pernah melihat katak? Ya, jadi katak itu bisa hidup di air maupun di darat ya. Sedangkan katak itu bertelur di air ya. Jadi tahapan yang pertama atau daur hidup katak ini, tahapan yang pertamanya adalah telur. Nah, setelah dari telur, kemudian telur tadi menetas menjadi berudu. Nah, berudu atau biasa kita sebut kecebong. Ya, berudu sama dengan kecebong. Berudu bernapas dengan insang ya. Berudu itu bernapas dengan insang ya. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Nah, katak berekor ini biasa disebut katak muda. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa atau ya. Jadi setelah menjadi katak dewasa, ekornya tadi akan hilang ya. Nah, setelah melihat video tadi, ada yang masih ingat apa saja daur hidup dari katak? Ya, saya Pak Fadli ulangi lagi. Daur hidup dari katak tadi yang pertama adalah dari telur. Nah, setelah dari telur, kemudian telur tadi menetas menjadi berudu ya. Jadi yang kedua itu menjadi berudu. Jadi dari telur kemudian menetas menjadi berudu. Berudu itu tadi sama dengan kecebong. Nah, setelah dari kecebong, yang ketiga menjadi katak berekor atau katak muda ya. Jadi bentuknya mirip katak tapi masih punya ekor.
Kemudian tahapan yang keempat menjadi katak dewasa. Nah, pada katak dewasa ini ekornya tadi sudah hilang, tidak mempunyai ekor lagi. Ya, itulah jadi 4 tahapan dari daur hidup katak. Dari 4 tahapan daur hidup katak tadi yang Pak Fadli sampaikan tadi, manakah tahapan yang paling penting menurut kalian dan apa alasannya? Ya, tadi kalau menurut Pak Fadli ya, tahapan daur hidup katak tadi yang paling penting itu pada fase telur. Ini menurut Pak Fadli ya. Kenapa kok telur? Nah, karena telur katak tidak memiliki cangkang telur, ya. Ia hanya dilindungi oleh lapisan seperti jeli dan proses pembuahan terjadi secara eksternal di mana rawan kegagalan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya arus air yang kuat dan predator berupa ikan. Ya, jadi telur tadi itu tidak mempunyai cangkang. Di samping itu, telur itu kalau dapat serangan dari ikan atau mau dimakan, telur tadi tidak bisa melawan. Ya, jadi di samping itu masih ada lagi kalau misalnya ada arus sungai atau arus tempat di airnya tadi mengalir dengan deras, otomatis telur tadi akan ikut mengalir dan akhirnya telur tadi bisa rusak. Ya, itu tadi tentang materi yang pertama. Jadi materi yang pertama tadi tentang daur hidup katak. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini ya, kita akan belajar mengenai saran, ya, menyampaikan saran, ya. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan katak. Nah, ada orang yang berani untuk menyentuh hewan tersebut, ada juga orang yang tidak berani menyentuhnya, seperti pada gambar berikut ini. Ya, di situ ada gambar seorang anak laki-laki sedang menakut-nakuti anak wanita dengan seekor katak. Nah, akhirnya yang perempuan itu takut dan lari. Nah, menurut kalian saran yang baik untuk teman kalian bagaimana? Nah, ini ada contoh saran, ya. Contoh saran agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian, karena setiap anak punya keberanian yang berbeda-beda. Nah, ini contoh saran yang dapat kalian sampaikan ke teman kalian, ya. Saran saya agar teman dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian adalah dengan mengingatkan bahwa potensi masing-masing orang berbeda-beda, termasuk juga karakternya. Ada yang sangat pemberani, namun ada pula yang bukan pemberani. Namun mereka yang nyali atau keberaniannya kurang ini pasti memiliki kelebihan lain pada dirinya. Ya, jadi setiap orang itu punya keberanian yang berbeda-beda. Tapi setiap orang yang keberaniannya kurang, pasti dia itu punya potensi yang menonjol di bagian yang lain. Ya, jadi punya potensi lain, punya kelebihan-kelebihan yang lain pada dirinya. Ya, itu contoh saran agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Nah, yang kedua ini ada contoh saran untuk temanmu yang
kurang berani tadi agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah bagaimana Pak kalau ada teman yang kurang berani kepada hewan tersebut. Nah, ini saran yang bisa kalian sampaikan ke teman kalian. Nah, sarannya yakni mendekatkan teman dengan hewan yang dia takuti dan memberitahu bahwa hewan tersebut tidak menakutkan. Bisa juga kita mencontohkan memegang hewan tersebut dan meminta teman untuk mengikutinya. Nah, sebaiknya untuk awalan kamu mengusap bulu dan kepalanya dulu. Jika sudah merasa terbiasa dan tidak ada yang harus ditakutkan, maka mulailah membiasakan diri untuk lebih dekat dengan hewan. Ya, jadi kalau ada teman kalian yang takut kepada hewan tersebut, kalian bisa memberi saran. Ya, didekatkan hewan ini tidak berbahaya, tidak mengapa. Coba dilus-lus kepalanya dulu atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, nanti setelah terbiasa dan mulai tidak takut, maka bisa membiasakan diri untuk lebih dekat dengan hewan tersebut. Menyampaikan saran pada materi yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yakni tentang perkalian, ya, tentang soal cerita tentang perkalian. Ya, oke, kita langsung ke materinya, ya. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Jadi penyu itu juga berkembang biak dengan bertelur, sama seperti katak tadi. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu, ya. Ini adalah contoh dari gambar penyu. Nah, sini ada contoh soal, ya, contoh soal. Nah, sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, di sini kita bisa mencari banyak anak penyu dengan perkalian. Ya, kita tuliskan 7 dikali 130. Nah, karena setiap baknya itu di 130 ekor anak penyu. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan sifat pertukaran. 7 dikali 120 sama dengan 130 dikali 7. Walaupun dibalik, nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, kita tulis nih 130 dikali 7 anak-anak dengan cara bersusun. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dengan perkalian ini. Yuk kita cari tahu hasilnya. Pertama yang kita tali adalah 0 dikali 7. 0 dikali 7 sama dengan 0, ya. Kita tulis di sini nih, di bawah sini. Ini untuk coret-coretannya, ya. Kalian bisa coret-coret di sampingnya, ya, untuk mengetahui hasilnya nanti. Lalu berikutnya adalah 3 dikali 7. 3 dikali 7 adalah, ya, 3 dikali 7 adalah 21. Nah, di sini adik-adik kita tidak bisa menulis langsung 21. Kita lihat dulu angka paling akhir. Ya, angka satuan ditulis di situ. Ya, 1. Lalu angka 2-nya atau angka puluhannya bagaimana? Angka puluhannya kita simpan di atasnya ini, di atasnya angka 1. Nah, setelah itu baru kita kalikan 1 dikali 7. 1 dikali 7 adalah 7. Nah, lalu bagaimana dengan angka 2? Nah, kalian harus menambahkan. Setelah 1 dikali 7 akan ketahuan hasilnya 7. Lalu hasilnya 7 ini kita tambahkan dengan 2. Kita tulis di sini nih, 7 dikali 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Baru kita tulis 9. Hasilnya adalah
910. Jadi kesimpulannya, jadi banyak penuh semuanya adalah 910 ekor. Nah, kalian mulai belajar nih dengan cara menyimpan pada perkaliannya ya. Kita lihat contoh yang kedua. Di sebuah kebun binatang ada 4 kupu-kupu yang dilindungi. Masing-masing kupu-kupu bertelur sebanyak 132 butir. Berapa jumlah keseluruhan telur kupu-kupu? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara perkalian. Kita tulis dulu nih, 4 dikali 132. Lalu kita buat pertukarannya ya. Berarti 132 dikali 4, baru kita kalikan. Mana dulu yang dikalikan? Ya, 2 dikali 4. 2 dikali 4 berapa? 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya kita cari 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Nah, apakah langsung kita tulis 12? Tidak. Kita tulis angka 2 dulu atau satuannya dulu. Lalu satunya kita simpan. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan angka 1 dengan 4. Nah, 1 dikali 4 berapa? Ya, 1 dikali 4 adalah 4. Kemudian jangan lupa kita masih punya simpanan 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita tulis 5. Jadi jumlah keseluruhan telur kupu-kupu ada 528 butir. Nah, begitu ya cara perkaliannya ya. Nah, ini ada contoh lagi. 323 dikali 5. Yuk kita cari tahu dengan cara bersusun ke bawah atau cara pendek. Pertama kita kalikan 3 dikali 5. Berapa 3 kali 5? Ya, 3 dikali 5 adalah 15. Kita tulis satuannya dulu. Nah, satuannya angka 5. Ya, kita tulis angka 5. Menyimpan angka 1. Letakkan di atasnya. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, karena masih punya simpanan 1, maka 10-nya ini kita tambah 1. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Loh, kok masih ada 2 angka lagi? Nah, sedangkan masih ada 1 angka, maka yang kita tulis angka belakang sendiri atau angka satuannya. Kita tulis 1, lalu menyimpan 1. Lalu kita kalikan yang terakhir, 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan, ya, di atas nanti sudah ada 15. Tapi kita menyimpan 1, berarti 15 ini ditambah dengan 1 sama dengan 16. Jadi karena di depannya sudah tidak ada angka lagi, maka kita langsung menulis angkanya ini 16 di sini ya. Hasilnya ada 1615. Begitu ya anak-anak ya. Sekian untuk materi kali ini ya, semoga ilmu yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Cukup sekian dari Pak Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.